warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Setiawan dengan akhiran NIM 097. Saya Dava Haidar dengan akhiran NIM 062. Saya Anggita Yoga dengan akhiran NIM 144. Saya Suparna Diansyah dengan akhiran NIM 063. Saya Okta Bima dengan akhiran NIM 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga sekalian. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dan konsep pendidikan Islam. Oke. Pendidikan Islam adalah proses pembinaan manusia secara menyeluruh, mulai dari jasmani, rohani, akal, dan akhlak agar hidup kita sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam tidak hanya fokus pada pengetahuan Islam agama aja, tetapi pembentukan moral dan karakter kita juga harus tetap dijaga. Konsep inti dalam pendidikan Islam ini meliputi dari berbagai aspek. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, akidah. Membangun keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada syariah, yaitu mengatur ibadah dan hubungan sosial atau muamalah. Yang ketiga, yaitu akhlak. Akhlak membentuk kepribadian kita menjadi seorang yang lebih jujur, disiplin, sabar, amanah, dan yang pasti bermanfaat bagi orang lain. Tujuan utamanya dari pembelajaran ini adalah membentuk insan yang kamil, yaitu pribadi yang beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. Baik, yang kedua yaitu pentingnya pendidikan Islam di Indonesia. Indonesia ini merupakan negara dengan masyarakat yang beragam budaya, suku, dan agama. Pendidikan Islam mempunyai peran banyak, yaitu membentuk karakter, religius, dan beretika mulia, menanamkan toleransi, persatuan, dan sikap saling menghormati satu sama lain, membimbing masyarakat menggunakan perkembangan teknologi secara bijak, dan mengarahkan manusia agar menjadi hamba Allah sekaligus warga negara yang baik. Yang ketiga ada nilai pendidikan Islam. Beberapa nilai penting yang diajarkan dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan. Meyakini Allah Subhanahu wa taala dan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kejujuran. Bersikap benar dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, tanggung jawab. Melakukan kewajiban dan siap menanggung apa yang kita buat. Yang berikutnya, toleransi. Menghargai perbedaan dan hidup rukun dengan orang lain. Yang berikutnya, menghormati orang tua dan sesama, berperilaku sopan, dan menghargai hak orang lain. Semua nilai ini tidak sekedar dipelajari, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menyebutkan mengenai nilai pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Yang pertama ada di lingkungan, di sekolah, di masyarakat, dan di era digital maupun di dunia maya. Yang pertama yaitu di lingkungan, kita harus selalu menghormati sama teman, tidak membeda-bedakan dan tidak saling menjatuhkan. Dan yang kedua yaitu di sekolahan, kita harus bertoleransi dan menghargai teman sama beda agama, disiplin dan mengerjakan tugas, serta yang terakhir yaitu menghormati guru. Dan yang ketiga yaitu kita di lingkungan keluarga,
kita harus bersikap jujur, menghormati orang tua, dan tidak bertengkar dengan adik. Dan yang terakhir yaitu di era digital atau ya seperti yang kita tahu, di era digital banyak sekali maraknya penipuan. Jadi sikap kita dalam penerapannya yaitu kita jangan termakan berita hoax atau kita jangan yang menyebarkan berita tersebut, dan kita harus lebih pintar dalam memilah berita supaya kita tidak terkena penipuan. Ya. Nah, kemudian ada penerapan pendidikan Islam dampak positifnya. Jika nilai-nilai pendidikan Islam benar-benar dijalankan, dampaknya antara lain, yang pertama terciptanya masyarakat damai dan saling menghormati. Jika nilai-nilai Islam kita bisa menerapkan dengan baik, maka masyarakat bisa damai dan saling menghormati. Kemudian mahasiswa dan pemuda memiliki karakter kuat dan anti perundung. Kemudian berkurangnya perilaku korupsi dan ketidakjujuran. Jika nilai-nilai pendidikan Islam bisa kita terapkan dengan baik, maka Indonesia menjadi negara maju dan religius dan beretika tinggi. Pendidikan Islam bukan hanya pelajaran di sekolah, melainkan bekal kehidupan. Ilmu membuat manusia pintar, tapi akhlak membuat manusia bermanfaat. Dengan mempraktikkan nilai-nilai pendidikan Islam setiap hari, kita tidak hanya menjadi muslim yang baik, tetapi juga warga negara yang berkontribusi positif bagi Indonesia. Pada akhirnya, pendidikan Islam bukan sekedar teori dipelajari di kelas, tetapi tuntutan hidup yang harus terlihat dalam sikap dan perilaku setiap hari. Nilai-nilainya mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dalam keluarga, sekolah, masyarakat, hingga dunia digital, ajaran Islam memberi arah agar kita tetap berada di jalan yang benar, menjadi diri, menghormati sesama, dan menyebarkan kebaikan. Jika setiap individu menerapkan nilai-nilai tersebut dengan konsisten, maka Indonesia tidak hanya memiliki masyarakat yang religius, tetapi juga bangsa yang damai, maju, dan penuh integritas. Semoga pendidikan yang kita terima menjadi cahaya yang membimbing langkah kita, dan akhlak yang kita amalkan menjadi bukti nyata dari keindahan ajaran Islam dalam kehidupan. MA baik. Mahkamah Agung. Goncengkan.